Aku melihat informasi yang kamu tinggalkan. Meskipun kamu bukan lulusan baru, tapi kamu punya kemauan dan potensi yang besar. Sangat cocok untuk seleksi bakat rock eklektik kami. Seleksi bakat. Jadi aku memberikan resume kamu ke pemimpin kami. Juga disebut direktur personalia. Itu memberimu kesempatan. Terima kasih sudah membantuku. Aku juga akan membantumu. Anggap saja ini balas budi. Oh, ayah. Wawancara ini, CEO yang baru ditunjuk juga ada di sana. Untuk tampil baik. Di ruang konferensi sebelah sana. Ding Shuang, kan? Silakan duduk. Oke. Jangan gugup. Izinkan aku memperkenalkan yang ini. Apakah ini Tuan Gu, CEO Panshi? Nah, yang satu lagi adalah asisten kepala Skuman. Aku yang menangani sumber daya manusia. Hifei, mari kita ngobrol santai. Cukup ceritakan saja pemikiranmu yang sebenarnya. Oke. Aku lihat di resume kamu tertulis. Kamu dulu merawat keluarga dan anak-anak. Memilih untuk meninggalkan karir. Menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Sekarang bolehkah aku bertanya? Apa alasanmu memutuskan untuk kembali ke dunia kerja? Oke. Aku melakukannya untuk putriku. Juga untuk diriku sendiri. Aku punya seorang putri bernama Little Apple. Dia suka bermain hoki es. Juga sangat berbakat. Tapi meskipun begitu, siapa ada yang mendengar? Katanya, menjadi pemain hoki es. Reaksi pertama kebanyakan skeptis. Putriku juga sering bertanya padaku, "Ya, kenapa cewek nggak bisa main hoki es? Apa banyak hal yang hanya bisa dilakukan cowok?" Dia sering menanyakan ini padaku. Saya juga sudah menjawab berkali-kali. Tapi sepertinya saya masih belum mendapat jawaban yang memuaskan darinya. Saya tahu di usia saya, jeda industri selama bertahun-tahun. Kembali ke dunia kerja bukanlah hal yang mudah. Anda baru saja bertanya mengapa saya melakukan ini. Saya memilih untuk kembali ke keluarga. Menemani putri saya tumbuh. Saya tidak menyesal tentang hal ini. Tapi sekarang saya berpikir, untuk menjadi seperti dulu. Karena saya ingin memberi contoh untuk putri saya. Biarkan dia tahu bahwa perempuan juga bisa mengejar cita-cita tanpa hambatan. Saya harap keraguan putri saya saat ini, jawabannya bisa ditemukan pada ibunya. Saya pikir meskipun pengalaman kerja Lin Shuang agak kurang, Kami sedang merekrut asisten. Pengalaman kerja? bisa dikumpulkan perlahan. Shumon. Saya tidak ada pertanyaan lagi. Tuan Gu, apa maksud Anda? Apakah Anda pikir algoritma pembelajaran mendalam lebih baik daripada pembelajaran mesin? Beberapa orang mengatakan bahwa pembelajaran mendalam adalah kotak hitam, beroperasi dalam kotak gelap. Tidak lalu bisa dijelaskan. Apa pendapat Anda? Oke. Permisi. Ya, saya belum meneliti lebih lanjut teknologi pembelajaran mendalam. Tapi ini juga alasan saya ingin bersaing sebagai asisten penelitian. Alasan untuk posisi ini, karena di Batu, saya memiliki akses ke teknologi terkini. Jika tidak apa-apa, saya akan menyelesaikan pekerjaan saya berdasarkan bersaing dengan waktu untuk memperbarui teknologi Anda. Industri algoritma berubah. Jika karir 4 tahun, tidak berarti bisa diisi. Maaf. Seperti Anda, orang yang mudah menyerah pada karir dan cita-cita. Tidak cocok untuk Batu kami. Selanjutnya. Dan, yang paling saya benci adalah mereka yang memiliki keluarga baik. Bakat yang bagus. Kesempatan yang bagus. Tapi aku tidak tahu siapa yang harus dihargai. Dan kamu adalah orang seperti itu.
Video dengan Mama Gogo. Pergi kemana? Aku sedang membuat bakpao. Lihat bakpao kelinci yang kubuat. Oh, sayang, Guo hebat. Mama, kamu menangis? Mama tidak menangis. Hanya sedikit pasir yang masuk ke mata Mama. Kalau begitu Guo, tiupkan untuk Mama. Tap Guo. Mata tidak sakit. Mama, matamu masih sakit? Benar-benar tidak sakit. Guo hebat. Guo tidak sakit ketika bersama mamanya. Guo akan selalu bersama mamanya. Guo akan selalu bersama mamanya. Oke, Gogo sudah makan. Ayo pamit sama Mama. Mama Guo datang. Cium Mama sekali. Oh, Neke. Aduh, nenek juga merindukanmu. Mama sudah masak. Kalau kamu lapar, bisa makan sedikit. Hei, ingat makan buah yang kubelikan? Jangan dibiarkan saja sampai rusak. Hei, jangan beli apa-apa lagi nanti. Kalau mau makan, kita beli sendiri. Hai, Gusu. Hai. Keduanya ada di sini. Hei, kamu di sini. Hei, belum papamu. Aku harus main catur dengan Gusu. Baru saja bilang lelah setelah 2 set. Pergi istirahat dulu. Tinggalkan orang di sini. Bau apa itu? Mama, kamu ngapain di panci? UPS Kanku. Bisa main catur? Ya. Aku harus memanggilmu apa? Namaku Little Apple. Oh, namaku Gusu. Terhormat. Halo. Nah, sekarang giliran kamu memainkan piring berikutnya. Bisakah kamu memainkan yang lain? Tomen, sudah lama kenal ibumu? Ya. Bagaimana kamu tahu? Kakek punya foto kamu di rumah. Saat kamu dan ibumu masih kecil. Kakek bilang kamu adalah paman yang sangat hebat. Tomen, seperti apa ibuku sebelum menjadi ibuku? Ling Xuang dulu. Keras kepala dan bandel. Ujian selalu juara 1 di kelas. Olahraga dan seni juga bisa. Ibumu adalah orang terbaik yang pernah aku temui. Lebih baik dari paman? Bagaimana suasana belajar di SMA kedua? Aku merasa sedikit lebih kuat dari suasana belajar sebelumnya. Bagaimana nilai kamu di sekolah sebelumnya? Aku sudah yakin. Sutradara yang sangat baik. Tapi di luar gunung ada gunung, di luar orang ada orang. SMA kedua kami adalah fokus provinsi. Kamu ingin berada di sekolah seperti ini. Halo sutradara. Maaf teman. Bisakah kamu mengembalikan pesawat itu padaku? Terima kasih. Ini Ling Xuang. Kelas 1. Kamu tidak hanya akan menjadi teman sekelas di masa depan. Lebih banyak pesaing. Ibumu jauh lebih baik dariku. Aku sudah lama sekali. Dia selalu menjadi target yang ingin aku lampaui. Guo. Hei, kamu, kepiting besar favorit. Makan cepat. Makan kepiting besar. Cuci tangan. Pergi makan. Biarkan apel kecil matang. Dia punya hati yang besar. Kamu tidak perlu mengatakan kata-kata itu dengan terpaksa untuk membuatnya senang. Kenapa kamu pikir yang aku katakan itu terpaksa? Mulai dengan mengenal kamu. Aku akan menjadikanmu satu-satunya tujuanku. Ling Xuang sebelumnya memang orang terbaik yang pernah ku kenal. Kau tunjukkan padaku apa itu bakat sejati. Berapapun usaha yang pernah kulakukan, takkan bisa menyaingimu. Sayang sekali. Sejak kau menyerah pada karir karena perasaan, gadis hebat itu menghilang. Kau benar-benar mengejar banyak pelajaran dalam beberapa bulan terakhir. Dalam waktu singkat,
Selain menguasai bahasa Python, Juga mengejar ketertinggalan di bidang deep learning sebelumnya. kelemahan sistem rekomendasi, juga mempelajari Python RT. Kita juga menyelesaikan banyak proyek praktik. Sepertinya kau memang bekerja sangat keras. Akses ke LabRock. Itu sangat penting bagiku. Kuharap kau bisa memberiku kesempatan lagi. Tuan Gu, Aku tak punya pertanyaan lagi. Pertanyaanku masih sama seperti dulu. Ini juga yang paling penting bagi kami Panzi. Bagaimana kau menyeimbangkan karir dan keluarga? Tuan Gu benar. Keseimbangan itu sebenarnya tidak ada. Ia tak lebih dari kompromi dan pengorbanan. Tapi sebelum fakta itu terbukti, aku ingin menjelaskan dulu. Keluarga adalah keluarga. Kompromi dan pengorbanan bukan hanya tanggung jawab perempuan. Semua anggota keluarga, bahkan anak-anak. Kita semua harus bertanggung jawab. Ketika semua anggota keluarga sudah bertanggung jawab, saat itu terjadi, maka kompromi dan pengorbanan ini bisa meminimalisir konsumsi yang tidak perlu. Berusaha memuaskan semua orang. Itu juga bisa dianggap mencapai semacam keseimbangan. Apa yang kau katakan? Wolf. Masuk akal. Tapi yang kau ungkapkan hanya kondisi ideal. Mungkin akan sangat sulit diwujudkan. Dan pekerjaan programmer itu menuntut. Bahkan lulusan perguruan tinggi muda. Kadang merasa kewalahan. Apa buktimu bahwa kau mampu melakukannya? Aku ingin menunjukkan sebuah meja padamu. Hariku dimulai pukul 6 pagi. Mandi dan berganti pakaian. Pukul 6.20 aku menyiapkan sarapan. Membangunkan keluarga. Pukul 7.15 mengantar anak ke taman kanak-kanak. 8 belanja ala charter. Pukul 8.40 pulang ke rumah. Merapikan meja. Merapikan pakaian. Aku juga harus menangani beberapa pembayaran dan keluar. Sementara aku harus mendengarkan kelas di ponselku. Pukul 12 siang aku akan menggunakan waktu makan siang. Memesan beberapa kebutuhan. Makan siang berakhir pukul 12.30. Aku menyiapkan makan malam. Aku akan menjemput anak-anak dari taman kanak-kanak pukul 3. Langsung dikirim ke kelas khusus. Mendorongnya untuk berbicara dan menggambar. Dan mempelajari keterampilan seperti Go. Pulang pukul 5 untuk memasak. Makan malam pukul 6. Pukul 7.30 aku memandikan anak-anak. Menidurkannya. Aku akan membersihkan ruangan lagi pukul 9. Mempersiapkan sarapan untuk hari berikutnya. Aku bisa melanjutkan belajar selama 2 jam pukul 10. Aku mandi dan tidur sendiri pukul 12 malam. Ini hanya beberapa tahun terakhirku. Hari yang paling biasa. Jika orang tua dan anak-anak sakit, kerabat tiba-tiba datang ke rumah, maka formulir ini akan jauh lebih rumit. Selain itu, selain manajemen waktu, tahun-tahun kehidupan sebagai ibu rumah tangga, juga membuatku tahu tentang statistik keuangan. Konseling psikologis untuk anggota keluarga, dan kemampuan untuk mengkoordinasikan semua aspek, telah membuat kemajuan besar. Aku pikir intensitas dan kompleksitas pekerjaanku, bandingkan dengan persyaratan pekerjaan seorang programmer junior, seharusnya lebih dari cukup. dalam wawancara dan ujian tertulis sebelumnya, peringkat skor adalah yang tertinggi. Jadi kamu bisa lihat sparkmu dan keterampilan teknik dalam pembelajaran mesin. Sangat solid. Tuan Gu, apakah kamu punya pertanyaan? Bagaimana jika kamu masih gagal dalam wawancara ini? Awalnya aku mencari pekerjaan. Motivasinya sangat sederhana. Hanya ingin mendapatkan gaji. Memilih menjadi programmer juga karena mudah untuk memulai. Tapi dalam beberapa bulan yang penuh tantangan, aku mulai mengingat diri yang dulu hanya seorang ibu rumah tangga. Diri yang hilang karena terlalu mengidentifikasi diri. Jadi, apakah aku bisa bekerja di rock atau tidak? Aku yakin akan terus mencari diriku sendiri. Terus melangkah di jalan menuju realisasi diri.
Selamat bergabung di ruang penelitian DIS, Lei Feng. Semoga setiap hari ke depan aku bisa bersinar daripada hanya diterangi. Siahai, aku akan mulai bekerja di Rock besok. Baru mulai kerja. Sepertinya akan sedikit sibuk. Akan ada masa adaptasi. Jadi, aku sudah bicara dengan Bibi Deng di komunitas kita. Aku akan pulang terlambat nantinya. Dia akan membantu menjemput Little Apple. Terima kasih untuk semua ini. Ya. Selamat, Kak Ling Shuang. Tapi begini, apakah aku tidak akan bisa melihatmu setiap hari nanti? Maksud Q. Kalau kamu pulang terlambat, jalan tidak aman. Aku bisa menjemputmu. Tidak, sekarang aku sudah nyaman mengemudi sendiri. Aku sudah membantu menjaga Little Apple. Aku sudah merasa tidak enak. Sebenarnya aku Kadang-kadang, hanya ingin mendengar suaramu setiap hari. Melihatmu. Bahkan dari kejauhan. aku tidak bermaksud apa-apa. Aku juga tidak mencoba mengganggumu. Jiahai. Aku benar-benar hanya menganggapmu sebagai teman biasa. Aku juga berharap kamu bisa menghormati kami. Batas sebagai teman biasa. Oh, begitu. Bu, kamu mengambil permen karet pelangi yang aku beli. Beli untukku, tentu saja. Apa ibu tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Bobo? Bagikan dengan anak-anak. Makan permen. Ayo. Oh, Terima kasih. Kakak Ning Shuang masih menganggapku seperti anak kecil. Datang sebagai orang dewasa yang lebih berpengalaman. Apa Tuan Wei tidak makan? Kenapa kamu begitu serius? aku baru saja menelepon Mingbo. Kamu memaksanya untuk menggantikan posisimu. Cepat sekali tersebarnya. Wang Chai. Ini adalah perusahaan. Bukan tempat kamu bermain rumah-rumahan. Aku tidak bercanda. Aku benar-benar ingin belajar sesuatu darimu. Aku sudah mendaftar untuk perjalanan bisnis ini bersamamu. Tapi akhirnya kamu menyerahkan blog terkenal. Kenapa memilih Mingbo? Baik, ada dua alasan. Dia memiliki lebih banyak pengalaman kerja dibandingkan kamu. Kami bepergian untuk urusan bisnis. Tidak bisa dihindari untuk minum dan bersosialisasi, kerja lembur dan pulang terlambat. Lebih nyaman baginya untuk mengikutiku sebagai pria dibandingkan kamu. Ternyata Tuan Wei juga melakukan seksisme di tempat kerja. Aku tidak melakukan seksisme di tempat kerja, aku hanya. Jadi bukan karena aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Tapi kamu khawatir aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Aku akan membuktikannya padamu dengan tindakan nyata. Kekhawatiranmu sama sekali tidak perlu. Selain itu, kamu tidak punya pilihan sekarang. Ayo cepat bahas proyeknya. Akan palsu. Aku akan menghitungnya denganmu saat kembali ke perusahaan. Makan dulu. Kami datang kali ini. Utamanya untuk menjatuhkan beberapa perusahaan mapan di Jiangnan. Kamu pulang dan periksa datanya. Lakukan pekerjaan rumahmu. Baik, masih ada beberapa perusahaan yang harus dikunjungi. Beberapa tempat. Semua rute sudah diatur sebelumnya. Oak. Ling Shuang, selamat datang di Drop. Mulailah karirmu sebagai programmer. Terima kasih. Aku akan mengantarmu ke sana. Teknologi batu kami didirikan pada tahun 2015. Bagaimana sekarang? Ini adalah perusahaan perangkat lunak terkemuka di Tiongkok. Udemy many Daikin Basis Data. Konsultasi tentang alat dan aplikasi. Layanan dukungan. Bagaimana dengan tim ombak ardimu kali ini? Ini termasuk pusat pengembangan. Saat ini ada lebih dari 180 pengembang.
Kamu tahu, perusahaan kami selalu berfokus pada teknologi. Jadi, ini adalah area kerja. Lihatlah. Oh, benar. Kamu juga perlu mengunduh perangkat lunak kerja. Ini adalah mesinnya. Benar, ini adalah sistem kerjasama kolaboratif dalam batu kami. Seperti komunikasi kerja sehari-hari. Dan mengambil cuti dari kerja. Semua yang terkait dengan kerja. Pada dasarnya, bisa diselesaikan di mesin. Berapa banyak posisi yang bisa kamu pilih? Oh, Lewat sini. Kamu bisa memilih hijau. aku akan ambil yang ini. Tidak apa-apa. Oke, kalau begitu aku akan mengantarmu ke sana. Ini dia. Oke, aku masih ada urusan di sana. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Ayo. Muse. Halo Lin Shuang. Workstation Mew? Tepat di seberang kantor CEO. Apakah itu kerja? Memancing atau jalan-jalan anjing? Semua memiliki pendapatan bulanan lebih dari 1 miliar. Bisa merasakan perhatian nol jarak dari SCO. Ini adalah tanah harta Feng Shui terkenal dari seluruh batu kami. Apakah kamu pergi mengambil air? Permintaan produk minggu depan akan. Semua proses sudah disinkronkan ke komputer Anda. Lihat sendiri. Ikuti saja aturan dan regulasi ini. Semua departemen, tolong koordinasi sedikit. Oke. Hei, aku dengar kamu dengan jelas. Tunta. Permintaan untuk produk Ling Shuang akan. Ya, kamu bisa dengar aku? Tingkatkan efisiensi mendapatkan informasi. Dengarkan lebih banyak dan kamu akan terbiasa. Makan malam plus pijat. Manfaat lembur perusahaan. Sayangnya aku tidak punya waktu untuk menikmatinya. Hei, Maaf, Bibi Deng. Tidak apa-apa, aku tertidur. Aku pergi dulu. Aku antar kamu. Oke, kalau begitu kamu hati-hati. Terima kasih. Hei, coba korek apimu. kamu tidak bisa melihat korek api. Programnya tidak bekerja. Oh, tidak. Ya, ya, ya. Ada apa? Ada masalah? Tidak ada masalah.
Mungkin hari ini sulit. Kita harus mengubah rencana semalam suntuk. Tuan Wei, Aku lihat pelanggan itu. Sama sekali tidak ingin bekerja sama dengan kita dengan tulus. perubahan rencana hanyalah alasan. Tapi, misi kita adalah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kekuatan ARK ada di sana. Begitu banyak pelanggan di pasar. Tidak bisakah kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik? Tidak ada pelanggan yang mudah. Jiai, kamu adalah seorang anak perempuan. Lancar dari kecil sampai dewasa. Tidak pernah menderita. Kamu mungkin sebentar lagi. Sulit memahami kehidupan pekerja migran. Tidak masalah, semakin sulit dilakukan. Semakin memuaskan. Kalau tidak percaya, coba saja. Aku coba ya. Telepon 100 kali hahaha. Bu, pesan pribadi di lantai atas. Ibu dan ayah bertengkar lagi. Ya, nggak ada di buku dongeng kan? Apa mereka akan hidup bahagia bersama setelah menikah? Oke. Soalnya dongeng beda sama dunia nyata. Kadang-kadang, orang suka tunjukin sisi baik ke semua orang. Sembunyikan sisi buruknya. Sebenarnya aku nggak suka banget. Ayah dinaikkan jabatan dan gajinya. Kenapa bisa gitu? Ayah semakin sibuk. Kadang aku nggak ketemu dia berminggu-minggu. Jai, tolong tunjukkan info Xinhui. Sudah kubilang di pelajaran pertama. Apa itu semangat hoki es? Itu tentang kerja tim. Itu jiwa tim, kukira kamu lupa. Kenapa tadi nggak oper bola ke Little Apple? Mereka bahkan nggak anggap Little Apple sebagai teman satu tim. Mau bahas apa lagi? Pelatih, bukan kami nggak mau anggap Little Apple sebagai teman satu tim. Aku juga mau oper bola ke dia. Tapi dia larinya terlalu lambat. Aku kuat. Takut nabrak dia sampai jatuh. Nanti dia nangis bilang aku ngebully dia. Ha. Pelatih, kamu juga bilang. Ya, kamu harus selalu menang. Nggak bisa karena Little Apple cewek. Kami cuma sengaja bikin dia senang. Biarin aja dia. Aku nggak mau latihan sama Little Apple lagi. Aku juga nggak mau latihan sama Little Apple. Aku juga nggak mau. Aku juga nggak mau. Aku juga nggak mau. Oak. Jangan banyak bicara. Kamu bisa latihan 8 karakter 20 kali. Ringtone. Oke. Masih berusaha terbiasa? Yah, berusaha terbiasa. Bukan seperti yang kamu pikirkan, kan? Pabrik besar perlu lawan siklus dengan kecepatan. Lingkungan kerja juga bisa relatif kompleks. Jadi kamu akan mengalami masa sulit dalam waktu dekat. Ya. Aku sangat senang. Tidak takut kerja keras. Ah, benar juga. Kemarin kamu melaporkan masalah dengan algoritma kuantisasi ke Lau Chai. Dia langsung mengirim emailnya. MRH kemudian menyalinnya ke saya. Tapi aku tidak kenal dia. Kamu tidak perlu menjelaskannya padaku. Kebetulan MRH sedang dinas di Beijing hari ini. Tunggu dia kembali besok. Pikirkan bagaimana menjelaskannya padanya.
Lau Chai itu bisa begitu licik? Biasanya aku mengirim pesan pribadi untuk melaporkan masalah. Dia tidak bilang apa-apa. Langsung meneruskan email ke MRH. Bukankah ini membuat MRH membenciku? Kaos Kuman tidak memberitahuku tadi. Aku bahkan tidak tahu aku dijadikan tumbal. Kamu hanya seorang profesional kecil. Orang menganggapmu sebagai keset. Tapi kamu juga. Yang paling penting bagi pendatang baru di dunia kerja adalah tunduk dan bekerja. Lihat ke atas jalan. Kamu tidak bisa membedakan timur dan barat, jadi kamu bertindak sembarangan. Seeking kebaikan. Hasilnya, orang jadi korban. Kamu bilang kamu tidak merasa dirugikan? Aku sedang mengerjakan Bahtera. Aku tidak merasa terlalu banyak konflik internal. Bahtera masih dalam tahap awal. Hanya beberapa puluh karyawan. Sekarang Rock memiliki puluhan ribu karyawan. Tentu saja ada keluarga, ada faksi, ada keadilan, dan ada kepentingan. Bukankah itu hal yang sangat normal? Dunia kerja bukanlah dunia dongeng. Selain kekuatan dan kerja keras, kamu juga perlu improvisasi. Bantu aku memikirkannya. Apa yang harus aku katakan? Apalagi yang ingin kamu katakan? Semakin baca, sedikit salah. Tidak bicara pun tetap salah. Aku mati hahaha. Tanganmu cepat. Berdasarkan kunjungan saya ke Beijing untuk negosiasi proyek kali ini, pemahaman lebih lanjut. Bagaimana dengan kebutuhan pelanggan nanti? Siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Ikut saya, mari kita rapat privat dan bicara. Oak. Seorang rekan mengirimi saya email. Mencerminkan kinerja buruk algoritma, kuantisasi sumber terbuka. Jadi tepat sebelum rapat, saya pergi ke kafe, menjalankan algoritma. Menguji efek kinerja. Ternyata, Tidak ada masalah yang dilaporkan dalam email sama sekali. apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa? Tidak. Itu email yang saya kirim ke Lau Chai. Niat awal saya adalah berdiskusi dengannya. Bagaimana cara memecahkan masalah? Tapi Lau Chai tidak membalas email untuk waktu yang lama. Jadi saya lembur tadi malam. Sederhananya, menyelesaikan masalah. Sedangkan dia juga melaporkan ini ke kamu. Saya benar-benar tidak tahu. Daripada mencerminkan masalah, yang lebih kita butuhkan adalah kesadaran dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara efisien. Hans He membutuhkan semangat kerja keras Lin Shuang. Tidak. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Saya adalah pendatang baru. Cara kerja saya cukup sederhana. Tetap rendah hati. Angkat kepala dan jadilah manusia. Masih banyak yang kurang dari saya. Saya harap rekan-rekan bisa lebih banyak mengoreksi saya di masa depan. Lau Chai. Jika kamu menghadapi masalah di masa depan, jangan terus berpikir untuk melempar tanggung jawab. Kena takmo. Oke, itu saja. Ding 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 ding. Senang untukmu, terima kasih. Selamat. Terkenal dari Perang Dunia Pertama. Siapa yang ingin mengganggumu di batu di masa depan? Saya rasa agak sulit. Jujur saja, berkat kamu. Dulu, saya pikir semuanya tergantung padamu untuk berjalan di dunia. Tapi saya tidak nyangka, apakah kamu punya seperangkat aturan tak tertulis untuk menghadapi dunia kerja? Kuharap di tempat kerja. Kamu seharusnya tidak pernah tahu aturan tak terucap ini. Hadapi sampah kecil ini di tempat kerja. Aku punya 100 cara. Lihat siapa yang berani mengganggumu di masa depan. Takut. Oh, hubungan. Ini benar-benar lebih sulit daripada jurusan. Di tempat kerja, ada banyak bantuan seperti ini. Sebuah cerita tentang penipuan dan pengkhianatan. Tapi tahukah kamu, yang paling dihormati adalah seseorang sepertimu yang benar-benar mampu. Seseorang dengan energi positif dan mobilitas ke atas. Oak, Ling Shuang. Tidak buruk kan? Hezong. Tanpa aku. Ini tentang melakukan apa yang kamu bisa. Ketika kamu datang ke Jiangda untuk mendengarkan kelas, Aku tahu kamu spesial.
Oh, kamu ingat ketika aku pergi ke Jiangda untuk menghadiri kelas? Tentu, dengarkan manusia. Yo Xiaoqing bilang kamu diatur khusus oleh Tuan Gu untuk menghadiri kelas. Aku diatur oleh Gu Su. Oak, lanjutkan. Oh, Tuan He, tolong pelen-pelen. Oak. Mengapa ini Gusu? Dia adalah musuhmu. Lawan? Mengapa dia membantumu? Dan dia membantuku. Oke, Dia tidak punya rencana untukmu, kan? Naga, apa aku gila? Apa yang bisa aku lakukan? Pulang dan istirahat. Oak Tuan Gu. UPS, aku belum selesai menulisnya. Aku sudah menyimpannya untukmu. Pulang dan tidur saat kamu ngantuk. Jangan buang listrik di perusahaan. Kamu harus mengurus listrik. Kamu juga harus mengatur kelas. Apakah CEO MU sedikit terlalu khawatir? Apakah kamu mengaturku untuk pergi ke Jiangda menghadiri kelas? Bukankah kamu paling membenciku? Kenapa kamu membantuku? Aku membantumu karena dua alasan. Kamu adalah putri Guru Lin. Guru Lin tidak bisa membalas kebaikanku. Jadi aku hanya bisa meminjam bunga dan mempersembahkan Buddha darimu. Dua untukku. Alasan pribadi. Sebenarnya, alasan aku menjadi Gusu yang sekarang. Ini berkat kamu dalam beberapa hal. Karena aku. Kamu adalah yang selalu ingin ku selalu kalahkan dalam karir kuliahku. Tapi dia tidak bisa mengalahkan lawan. 7 tahun. Aku hidup dalam bayanganmu. Dan kamu tahu apa? Aku pergi belajar ke Amerika untuk mengalahkanmu. Aku menghabiskan setiap hari di perpustakaan dan laboratorium. Setelah memulai bisnis, aku menganggap kantor sebagai rumahku. Aku menghabiskan 2 tahun. Mengubah perusahaan rintisan menjadi unicorn industri. Bahkan aku menerima tawaran Rock untuk pulang. Ada lebih dari setengah alasan. Aku ingin bersaing denganmu lagi. Bagaimana denganmu sekarang? Aku membayangkan banyak kemungkinan kita bertemu lagi. Hanya aku tidak pernah memikirkan ini. Aku yakin kamu sudah membaca novelnya. Apa maksudmu? Aku berusaha keras mempraktikkan ilmu bela diri yang tak tertandingi. Aku hanya ingin bersaing denganmu lagi. Sekarang, aku merasakan perasaan kalah yang sepi. Alasan aku ingin membantumu. Ini karena rasa hormatku pada lawan lamaku. Tentu saja. Aku juga berharap mungkin suatu hari kamu bisa memiliki sesuatu untuk bersaing denganku lagi. Terima kasih. Tapi aku hampir tidak berhasil masuk ke Rock. Masih ada 108.000 mil jauhnya untuk menjadi lawanmu. Kurasa akan sulit bagimu untuk mewujudkan keinginanmu. Tidak apa-apa. Baik untuk memiliki keuntungan dan kerugian. Melihat musuh bebuyutan dulu sekarang bekerja keras. Bekerja untukku setiap hari. Ini adalah perlakuan yang sangat istimewa. Sayangnya kamu tidak bisa mengalami perasaan ini dalam hidupmu. Jika kamu tidak tahan, cepatlah pulang dan istirahat. Tapi performanya tidak ada. Gaji masih harus dipotong.
Bantalmu tidak pernah bekerja. Kembali dan beristirahatlah. Jangan begadang. Bagaimanapun, usia sudah di sini. Aku mendengar tentangmu ketika aku di luar negeri. Aku adalah adik kelas Gusu di Princeton. Dia kemudian mendirikan Pulio Technologies. Dan aku selalu menjadi partnernya. Cerita tentang dia yang selalu menjadi kedua di kampus. Aku hampir memiliki kapalan di telingaku. Itu semua adalah hal demi mama di masa lalu. Mengapa kamu menyebutkannya? Itu kamu. Aku dan orang-orang memujimu karena kemampuan bisnismu yang luar biasa. Oh, itu partner lama. Tidak heran ada kesepahaman seperti itu. Aku suka Gusu. Apakah kamu salah paham? Aku tidak pernah memikirkan orang ini. Kalian berdua cocok. Yah, dia tidak cukup baik untukmu. Benarkah? Sayangnya, selama bertahun-tahun ini adalah hayalanku saja. Gusu tidak pernah menerimaku. Begitulah dia. Dulu penuh dengan belajar. Kepalaku penuh dengan pekerjaan. Ketika aku masih sekolah, aku hanya memiliki 2 baju. Semuanya tergantung pada nafas abadi untuk hidup. Oh, kembang api manusia. Dia belum merasakannya. Begitu banyak tahun. Apalagi cinta, pernikahan, dan anak-anak. Dia bahkan tidak memiliki partner gosip. Sedih jika dipikirkan. Kamu bilang begitu. Aku sedikit meragukan cara aku melihat pria. Tidak. Bagaimana kamu mengatakannya lagi? Siapapun yang berbakat. Sedikit memiliki kekurangan karakter. Serius, jika kamu bisa membuat Gudaxian turun ke bumi. Itu hal yang sangat baik. Aku sedang mengusahakannya. Aku dengar kamu menikah segera setelah lulus. Aku juga penasaran. Pria seperti apa bisa membuatmu, seorang siswa lulusan terkenal, rela mencuci tangan dan membuat sup di rumah selama bertahun-tahun? Itu cerita lain. Sepertinya sebuah tragedi. Ini seharusnya menjadi drama inspiratif. Aku akan memberitahumu saat ada kesempatan. Panggilan yang baru saja dilakukan oleh dia Clothing. Itu membuat mereka gugup. Begitu mereka juga ingin merebut nama gabungan eksklusif festival penggemar kita. Orang-orang tua itu cepat-cepat menurunkan rak untuk menyelesaikan kerjasama. Aku khawatir nanti akan habis. Wajah itu membuatku tertawa. Tapi mengapa panggilan ini begitu kebetulan? Tepat pada waktunya untuk rapat kita. Mungkinkah kamu sedang mencari kepercayaan? Kamu bisa melihatnya. Aku tebak. Memang ada kerjasama baru di Dea. Aku sengaja menjadwalkan panggilan untuk waktu rapat. Kamu harus menggunakan sedikit trik untuk mendorong pesanan. Agar pelanggan yang ragu-ragu bisa Segera memutuskan. Diajarkan. hanya keterampilan dasar. Kamu masih banyak yang harus dipelajari di masa depan. Sebentar lagi kembali ke hotel dan tidur. Lihat apa yang aku lakukan belakangan ini. Lingkaran hitam di bawah mata hampir muncul. Aku masih memikirkannya saat pertama kali datang ke kota tua. Sangat menyenangkan berbelanja. Oke, ayo pergi. Ayo lakukan bersama. Aku masih ada pekerjaan. Kamu begadang semalam dan tidak diizinkan istirahat. Lingkaran hitamku adalah cedera terkait pekerjaan. Anggap saja sebagai hadiah untuk kesepakatan klien pertamaku. Baunya sangat enak. Tuan Wei, aku ingin makan kue. Aku yang traktir. Bos, ayo, 2 kue. Oak, Terima kasih. Oak. terima kasih. Oke, renyah sekali. Kamu coba satu. Enak kan? Selamat tinggal. Dadah. Kamu tanda tanggani. Aku adalah pengacara perceraian resmimu. Mulai hari ini,
Kita akan maju dan mundur bersama. Ya, Eo. Lihat situasimu. Sisi keuangan. Menurut informasi keuangan yang kamu berikan, aku sudah melihat gaji pria itu. Ditambah penghasilan tambahan. Perkiraan kasar. Aset melebihi 15 juta. Jadi kamu berhak setidaknya 7,50 juta. Hak asuh. Meskipun kamu sudah punya pekerjaan, tapi kamu masih dalam masa percobaan. Bahkan jika nanti jadi karyawan tetap, penghasilanmu dibandingkan dengan pria itu masih ada jarak tertentu. Dan sekarang kamu bekerja lebih lama. Anak menghabiskan sebagian waktunya, diserahkan kepada pengasuh bayaran untuk merawatnya. Jika orang tua pihak lain mengusulkan, mereka bisa menjaga cucu perempuan mereka. Ditambah penghasilan tinggi pria itu, dia siap mengubah kerugian menjadi keuntungan. Jadi hak asuh, kami tidak sepenuhnya yakin. Sebentar, aku sangat takut bercerai. Aku tidak tahu kenapa. Sekarang pikirkan itu. Aku pasti sangat takut kehilangan si apel kecil. Si apel kecil adalah putriku. Dia sangat lucu. Aku sudah bekerja sangat keras beberapa bulan terakhir. Tidak lain hanya ingin menjaga anak di sampingku. Jadi, tolong, kamu harus membantuku. Tolong, jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kamu memberiku beberapa bukti sebelumnya. Tapi kamu tahu, secara hukum, penentuan bukti sangat rumit. Jordan, begitu juga dengan apa yang kita anggap sebagai bukti kuat. Ada kekurangan satu atau lain hal. Jadi sekarang aku menyarankanmu. Kamu harus cepat untuk mengumpulkan lebih banyak bukti terkait. Jika bisa dibuktikan bahwa pria itu bersalah dalam pernikahan, kamu bisa mengambil inisiatif dalam pembagian harta. Juga akan ada pertimbangan tambahan untuk hak asuh sesuai kebutuhan. Biarkan hakim memilihmu terlebih dahulu. Bagaimanapun, perceraian dengan persetujuan ada di tangan kedua belah pihak. Siapa yang memiliki lebih banyak pengaruh untuk membuat pihak lain mundur? Jika sampai ke pengadilan dan perceraian, Tergantung pada seberapa banyak bukti yang kamu miliki. Oke, aku mengerti. Sejak SMP, aku ditinggalkan di luar negeri oleh orang tua untuk belajar sendiri. jadi aku terbiasa hidup sendiri sejak dini. Cukup angkat koper. Seperti pulang ke rumah. Tapi di mana ujungnya? Aku tak akan pernah tahu. Ketika seseorang merasa kesepian, Aku suka pergi ke pelabuhan. Entah mengapa. Hanya duduk di tepi pelabuhan. Aku tak lagi takut kesepian. Begitu banyak kapal yang terombang-ambing di laut. tapi selama kamu masuk ke pelabuhan, Seperti pulang ke rumah. Tak lagi takut angin dan ombak kencang. Tak lagi tersesat karena tak bisa melihat seberang. Mereka seperti aku. Semua aman. Lalu sedikit lebih besar. Aku bepergian sendiri dengan koper. Favoritku juga pelabuhan di seluruh dunia. Aku pernah ke pelabuhan Rio, Teluk San Francisco, Teluk Cliff di Phuket, dan ini Teluk Divide di Kanada. Nanti akan ada kesempatan. Aku juga ingin melihat Teluk Paradise di Antartika. Ayo pergi bersama. Aku tidak seberuntung kamu. Aku sudah ke banyak bagian dunia. Semua karena pekerjaan. Jarang bisa minum teh dan mengobrol seperti sekarang. Sulit memahami keadaan pikiran turis itu. Terima kasih. Jika ada kesempatan, aku benar-benar ingin berkeliling dunia dengan baik. Lihatlah. Hidup sebenarnya sangat singkat. Sekilas. Kita harus memiliki sikap yang baik untuk menghadapinya. Tentang hidupmu. Hei, lihatlah. Wah, kamu lihat itu? Hei, kamu bicara banyak tugas sampingan. Dia tidak akan melakukannya. Saya harus menjadi asisten Pak Wei. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Oak. Oak. Ingat terakhir kali Pak Wei memberi ceramah padanya? Nah, kamu bilang dia biasanya orang yang sangat berkuasa. Nah, Pak Wei bilang dia mendengarkan dengan patuh. Mingbo seharusnya pergi dalam perjalanan bisnis ini. Dia memaksa menggeser orang lain. Hei, apakah Jai tidak bisa menikah? Aku tidak suka pria yang sudah menikah. Petak, petak, petak.
Lihat apa yang kamu butuhkan. Ini dan ini. Nah, terima kasih. Pagi, bagaimana tidurmu kemarin? Jah, Aku memesan sarapan untukmu. Silakan pesan. aku ingin memesan satu hal lagi. Vayah cerah pagvai. Chai. Aku sudah lama ingin menanyakan sesuatu padamu. Kita punya banyak departemen. Kenapa kamu memilih departemen produk? Karena kamu. Karena aku. Aku melakukan riset tentangmu. Pertama, kamu bekerja di ARK selama 9 tahun. Adalah senior di ARK. Memahami struktur organisasi perusahaan. Sadar akan kelebihan dan kekurangan manajemen internal. Pasti lebih mendalam daripada orang biasa. Kedua, begitu kamu dipromosikan, akan menjadi VP termuda di divisi saat ini. Executive ARK memuji efisiensimu. Memahami hati orang. Jadi aku ingin belajar dengan baik. Kalau begitu risetmu tidak cukup detail. Aku punya istri dan anak. Aku bekerja keras di perusahaan. Hanya berharap keluargaku bisa hidup bahagia. Tentu saja, kebahagiaan ini juga termasuk aku. Aku tidak ingin mereka dalam hidup Diganggu oleh kesalahpahaman tanpa alasan. Aku tidak mengerti maksudmu. Aku melihat foto yang kamu posting di Moments tadi. Apa yang kamu lakukan? Ini mudah menimbulkan kesalahpahaman di antara rekan kerja perusahaan. Ini untukmu. Dan reputasi pribadiku tidak memberikan manfaat apapun. Apalagi yang kupikirkan. Aku tidak tahu ada. Apa yang menyesatkan? Aku hanya mengambil beberapa foto acak. Merekam kehidupan sehari-hari. Kirim ke momen. Apa yang perlu gugup? Aku tidak gugup. Menjarakan. Apakah itu menakutkan? Masih, Tuan Wei sudah memiliki tempat di hatiku yang menjadi milikku. Setelah ketahuan, aku merasa bersalah. Kamu terlalu banyak berpikir. Maaf? Hello ayah. Kamu beli tiket untuk segera kembali ke Jiangsu. Kamu kembali. Kembali dan bicara. Hello. Kamu pulang dulu. Aku di sini. Ini untukmu. Bawa barang-barang ini ke anak-anak. Jangan remehkan kotak misteri ini. Yang kubeli untukmu ini memiliki gaya tersembunyi di dalamnya. Jika kamu membuka uang tersembunyi, ini akan bernilai 10 kali lebih banyak. Lihatlah. Yang pertama akan dibuka ke model tersembunyi, biar aku lihat. Ada 2 kalimat tertulis di atasnya. Kamu lihat. 2 kalimat ini. Itulah yang ingin kusampaikan padamu. Xiangxi adalah model tersembunyi lainnya. Kamu tahu apa artinya? 100. 000 kamu sekarang adalah muse yang beruntung. Uang tersembunyi adalah uang tersembunyi. Barang tersembunyi. Kalau begitu kurasa tidak semua model tersembunyi, kan? Meskipun pembelianku atas barang-barang tersembunyi ini spekulatif. Tapi aku juga ingin mempersiapkan pikiranku 100%. Aku tidak ingin bermalas-malasan denganmu. Xiangxi. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak bisa memberimu hidup yang lebih baik. Tapi kamu harus percaya padaku. Asalkan kamu mau memberiku waktu. Aku akan seperti kotak misteri ini. Membuatmu melihat potensi kenaikan jabatan. Menurutku ini bukan soal waktu. Tapi soal orang. Mingbao. Kita adalah orang yang berbeda. Yang aku suka selalu barang mewah di etalase. Harganya tertera di sana. Jelas terlihat. Tapi, aku suka hadiah yang kamu berikan.
Zhang Ma, kami datang. Hei Jai sudah pulang. Aduh, tidak, aku akan mengambilnya sendiri. Ayah ibu, kenapa kalian pulang? Jangan ikut aku duluan. Bilang ayah. Jah, aku sangat merindukanmu. Apa yang begitu serius? Baju siapa ini? Rekan kerja. Ada apa? Rekan kerja. Oak. Oh ayah. Apa yang kamu lakukan? Kamu segera tulis laporan pengunduran diri. Serahkan besok pagi. Kenapa aku harus berhenti kerja? Apa aku melakukan kesalahan di kerjaan? Meskipun kamu pemegang saham utama, kamu tidak berhak memecatku tanpa alasan. Aku tidak punya hak. Kalau begitu tunggu saja. Seberapa buruk berita tentang Wei Ming di R sekarang? Jangan khawatir, bicara pelan-pelan. Ini hanya kesalahpahaman. Itu bukan kesalahpahaman. Desas-desus itu benar. Aku memang suka Wei Ming. Kamu masih bilang. Kamu suka siapa? Dia sudah punya istri. Aku tahu. Tidak apa-apa. Dengar apa yang dia katakan. Kamu sudah baca begitu banyak buku. Apa kamu tidak tahu etika dan rasa malu yang paling dasar? Jai, Aku dan ayahmu. mengirimmu belajar ke luar negeri sejak kecil. Tujuannya adalah untuk membuatmu terlihat lebih berkelas. Pengalaman panjang. Kamu ini. Belajar kebebasan tanpa batas orang barat. Dengarkan ayahmu. Cepat tinggalkan bahtera itu. Putus dengan pria itu. Aku tidak mau. Kamu tahu, Kamu mengirimku belajar ke luar negeri saat aku kecil? sejak usia 12 tahun. Kalian berdua meninggalkanku sendiri. Sekarang tiba-tiba muncul dan menyuruhku patuh. Maaf terlambat. Aku sudah dewasa. Lihat kamu. Bisa bilang begitu. Membuktikan kamu masih anak-anak. Jai, ibu dan ayah tidak akan menyakitimu. Jangan pusing. Kamu suka orang, Tapi dia sudah menikah. Punya anak. Perasaan ini tidak ada hasilnya. itu urusanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak apa-apa. Sekarang, dengarkan. Aku tidak akan membiarkanmu bersama Wei Ming. Kamu tidak perlu setuju. Kamu tidak peduli muka. Aku masih punya muka. Jujur saja, yang lebih kamu pedulikan adalah mukamu. Pernahkah kamu peduli padaku? Kalau begitu aku juga akan memberitahumu. Aku masih ingin bersama Wei Ming. Tunggu saja lihat. Kamu kembali. Jangan khawatir. Anak ini memang keras kepala sejak kecil. Kita harus pelan-pelan membujuk. Tidak bisa terburu-buru. Siapa? Aku. Apa yang kamu lakukan di mobilku? Bukannya kamu sedang nebeng? Aku sedang bekerja. Sekalian menambah sedikit penghasilan bisnis untukmu. Ada apa? Penumpangmu tidak disambut. Jangan menyiksaku, oke? Bagaimana kamu tahu aku sedang dalam perjalanan? Katakan lagi, kenapa kamu tidak meminta sekretarismu untuk memintakan mobil? Aku sudah memulangkan sopir dan sekretaris. Aku harus mengantri lebih dari 100 taksi di depanku. Dan aku tidak siap menghabiskan semalaman di kantor. Setelah jam 11, harga naik 3 kali lipat. Lalu aku harus menjemput orang di jalan. Bisa kamu terima? Oh, dan Chapolin? Oke. Kalau begitu aku hanya bisa membayarmu 1,5 kali tarif. Ayo pergi. Tuan, jangan buang waktu, oke? UPS, aku bisa memberikannya ke Guo. Ya, lihat. Katanya benda ini bisa naik nilainya. Jangan dibuang seperti sampah. Tidak ada salju. Kenapa kamu pulang kerja begitu larut malam ini? Bukan CEO Gusu yang sadis itu yang mempermalukanmu, kan? Aku beritahu sesuatu. Jika ada sesuatu, kamu harus memberitahuku. Untuk menghadapi kekuatan jahat di tempat kerja, Kamu tidak boleh pengecut.
Mereka hanya suka orang yang lembut dan takut keras. Sekilas, kamu adalah kesemek yang lunak. Mereka tidak sabar untuk mengubahmu menjadi sup kesemek itu. Kamu harus tegas. Dan mereka baru saja tertipu. Kamu tahu Perkenalkan Gusu Jiangxi. Kami pernah bertemu di Mary sebelumnya. Kalian berdua bicarakan itu. Tuan Gu, terima kasih banyak waktu itu. Oke. Kamu fokus orangnya. Itu caramu mengucapkan terima kasih. Tidak perlu. Aku tidak. Aku hanya bercanda buruk. Tuan Gu, kenapa kamu tidak punya selera humor? Hei, kamu tidak. Kamu sedang membicarakan pekerjaan? Ya, Menurutku orang ini Gusu baik. Yang sangat bagus. Dia bisa memberikan rasa jarak yang sangat nyaman kepada orang lain. Banyak sekali cowok. Aku tidak sabar melihat gadis cantik. Lebih baik rasa jaraknya langsung negatif. Tapi dulu berbeda. Kalau kamu berpikir terlalu banyak, dia melakukan ini ke semua orang. Aku belum melihatnya. Perusahaan kami. Karyawan biasa mana yang pernah diantar pulang oleh Tuan Lin? Dan itu sama sekali tidak searah. Aku pikir dia mencari kesempatan untuk mengenalmu lebih baik. Dia sengaja mencari kesempatan untuk membuatku tidak senang. Kamu tidak mengenalnya. Dia hanya seorang teknisi yang mengukur segalanya dengan algoritma. Sirkuit otak aneh. Jangan bermain dengan logika biasa. Dia sekarang benar-benar menikmati kesenangan menyiksaku. Hei, jadi? Dia seperti anak kecil yang belum dewasa. Di permukaan, mengganggumu. Tapi maksud tersiratnya adalah aku menyukaimu. Jiang Haiyuan tidak seperti ini. Hei, berhenti. Mari bicara tentang hal lain. Ada gosip besar di Bahtera hari ini. Huang Jai mengirim satu. Momen yang memicu imajinasi. Tebak siapa protagonisnya Wei Ming? Momen. Seperti namanya, dikirim ke semua orang. Tapi Huang Jai ini? Dia terlalu terburu-buru. Secara terang-terangan dia akan bersumpah menguasai. Di dalam hati, dia memaksa istana pada Wei Min. Wei Min ini lebih baik menanggung nama buruk Chen Shimei. Harus mengejar dan menjadi menantu keluarga kerajaan. Maksudmu kamu? Apakah bisa diprediksi? Aku sudah menandatangani perjanjian pengangkatan pengacara untuk perceraian. Si mengaku, sebelum aku berhadapan langsung dengan Wei Ming. Cari sebanyak mungkin bukti perselingkuhannya. Juga bukti pengalihan aset. Makan Huang Jai. Teh Hiao? Apakah teh hijau asli? Ares membantu. bisa dianggap bantuan dewa. Dengan kebajikan Wei Ming, Tanpa Huang Jai ini, akan ada juga orang lain yang tidak bisa menyeduh teh hijau dengan air dingin. Dia tidak hangat. Orang bisa mengisi daya. Raja Laut adalah Raja Laut. Yang melempar jaring bukanlah master. Yang bisa membuat ikan aktif mengambil umpan adalah yang lebih baik. Kurasa Huang Dong sudah marah sekarang. Jangan khawatir, perusahaan. Aku akan bantu mengawasi mereka berdua. Selanjutnya, ini akan menjadi pertarungan sungguhan. Halo Paman Li. Aku baru turun dari pesawat dan langsung kembali ke perusahaan. Perjalanan bisnis berlangsung 2 hari lebih lama dari yang diharapkan. Aku tidak membawa cukup pakaian ganti. Cepat berikan aku 1 set. Aku ada rapat di sini jam 10. ASAP. Kamu kemana saja? Aku sudah sampai di gerbang perusahaan. Di mana pakaiannya? Hello. Benar. Aku Dewa. Kamu di mana? Aku dulu. Oke, terima kasih. Apakah itu Tuan Wei? Ah, ini pakaianmu. Terima kasih.
Kemeja kusut seperti ini. Cari saja kurir dan kirimkan ke aku. Apa yang kamu lakukan di rumah seharian? Tunggu sebentar. Rapat jam 10. Aku pasti terlambat sekarang. Bagaimana kamu bisa membuat kesalahan yang begitu rendah? Silakan masuk. Tuan Wei, Ada apa? setelan sudah dicuci. Aku khusus memilih kemeja sebagai hadiah terima kasih. Aku yakin akan cocok dengan setelan itu. Habit Jai. Kamu bisa membantuku banyak. Pakaian begitu kusut. Kalau tidak, pakai saja. Oke. Ada lagi? Tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak menghindarinya dulu? Ayo masuk. Bagaimana hasilnya? Pas sekali. Tampan sekali. Terima kasih. Pekerjaan rapat rutin hari ini. Intinya adalah pesta koktail kolaborasi art dan rock kita. Lalu pengaturan spesifiknya. Biarkan Jiai menjelaskan padamu. Upacara penandatanganan kita dengan Rock dijadwalkan besok sore. Resepsi setelahnya bersifat informal. Agar orang-orang dari perusahaan kita dan orang-orang dari Rock bisa bertukar pikiran dengan baik. Ini juga membantu promosi bisnis di masa depan. Michelle, Kamu bertanggung jawab untuk berhubungan dengan media industri. jangan lupa jelaskan ke Per. Kamu bisa kirim headline. Lin Yudawei. Kamu bertanggung jawab untuk berhubungan dengan perusahaan PR kali ini. Eurozone Pesta. Pastikan setiap proses jelas. Hao Jiangxi. Kamu bertanggung jawab untuk resepsi media di luar lokasi. Kali ini kita mengundang semua VIP. Tidak boleh ada kesalahan. Oak. Karena ini pesta kerja. Jadi kali ini tidak mengundang anggota keluarga. Aku akan menjadi pendamping wanita Tuan Wei. Bersama Tuan Wei, bertanggung jawab atas resepsi tamu penting. Kalian rapat dulu. Aku akan ke pesta koktail. Oke. Benar? Jangan lupa ambil barangmu dariku setelah pulang kerja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tante. Jai. Kamu baru saja melihat reaksinya. Maka kamu akan menjadi pacarku di pesta ini. Apakah sedikit tidak pantas? Aku tidak peduli pendapat orang lain. Di antara tamu yang diundang kali ini, Banyak teman dari pihak ayahku. aku sebagai pendamping wanita. Sama sekali tidak masalah dalam hal etika sosial. Apakah Wei selalu ingin menghindari kecurigaan? Tidak ada yang terjadi antara kami berdua. Sengaja dilakukan agar jadi bahan gosip. Jangan khawatir. Aku akan mengaturnya. Enen. Kamu mau apa? Oh, oleh-oleh khas. Bukankah dia berpulang dari luar kota? Membeli hadiah untuk semua orang. Apa? Kamu tidak ada di grup? Sudah mulai mengambil hati orang begitu cepat. Hei, kamu bahkan tidak lihat siapa yang mengajarkannya. Mr. Wei Sakran, aku akan segera dipromosikan jadi VP. Art dan Rock menandatangani kontrak lagi. Pantasan dia begitu peduli dengan resepsi ini. Tapi serius, aku masih sangat iri. Apa yang bisa diiri? Aku dulu hanya pelayan. Sekarang bahkan tidak bisa masuk pintu. Setidaknya kamu tidak perlu mendengarkannya. Bernyanyi dengan MRW di grup oleh-oleh itu. Apa? Ada juga grup oleh-oleh? Ya, kamu juga tidak ada di grup ini. Oh Toddy. Dia mengubah grup oleh-oleh jadi grup biaya. Hei, Jai menggunakan hubungan pribadi. Mengirimkan gaun demand untuk kita? artinya kecuali Jiang 11. Kita yang lain bisa mencobanya. Haute couture dalam hidupku. Tidak melalui haute couture. Aku juga tidak memakainya. Eo. Pergi dulu. Niatnya jelas. Makan pakai baju dia. Kalau begitu, di dalam perusahaan, tidak ada yang berani membicarakan hubungannya dengan Wei Ming.
Dengan kecepatan Zhao Aceh, kamu akan segera bisa mempercayai MRW. Bagaimana kamu bisa bahagia? Suami selingkuh. Demonstrasi kuat primary tree. Untuk pasangan asliku. Tapi ini hal yang bagus. Kamu benar. Kamu belum memberitahu Wei Ping tentang rencanamu bekerja, kan? Jadi bagaimana kamu akan menjelaskannya nanti? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Wei Ming sekarang punya banyak kelemahan di tanganku. Menurutmu dia akan merasa bersalah? Beri aku pertukaran yang setara. Jam berapa kamu kembali ke Guo-Guo? Pergi ke rumah nenek. Aku sedikit sibuk. Biarkan ibuku yang mengurusnya beberapa hari. Sibuk apa sampai segitunya? Baju itu dikirim ke perusahaan tanpa disetrika. Kamu di setiap hari. Tidak bisakah kamu melakukan hal kecil ini dengan baik? Aku tidak sempat memberitahumu. Aku lulus wawancara di sebuah perusahaan. Resmi mulai bekerja. Mulai bekerja. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya tentang hal sebesar ini? Aku tidak membicarakan pekerjaanmu denganku. Apakah itu hal yang sama? Kamu sedang bekerja. Siapa yang akan mengurus urusan di rumah? Aku tidak ingin ada baju kedua. Aku tidak ingin ada kesempatan kedua. Urus sendiri. Aku sekarang sudah resmi mulai bekerja. Setidaknya urus urusanmu sendiri. Kita berdua sudah bernegosiasi. Pria utama di luar, wanita utama di dalam. Karena kamu tidak bisa mengurusnya. Apakah salah fokus utama mengurus rumah? Ini zaman apa lagi? Kembalikan pria utama dan wanita utama. Pembagian tugas tidak ditentukan oleh gender. Pembagian tugas tidak ditentukan oleh gender. Tapi harus ditentukan oleh kemampuan. Kita sudah menikah beberapa tahun. Pengeluaran sehari-hari di rumah. Yang mana yang tidak dipotong dari gajiku? Aku membiarkanmu jujur. Di rumah? Dan itu yang kamu lakukan di rumah, kan? Berapa gaji yang baru saja kamu dapat dari kerja? Besok Ark ada acara penandatanganan dengan Rob. Oak, Apakah kamu membawa Huang Jiayi dari perusahaanmu? Perusahaan awalnya mengatur kamu untuk pergi. akhirnya dijadwal ulang. Aku dengar di pesta ulang tahun Wei. Dia bilang gadis kecil itu cantik dan pintar. Yang paling penting adalah mengagumimu. Asisten yang baru direkrut? Benar. Perusahaan yang mengatur. Bilang gadis kecil itu punya latar belakang keluarga. Lalu kamu juga membawanya dalam perjalanan bisnis ini. Aku seharusnya tidak membawanya. Ini Mingbo, aku selalu baik-baik saja. Kamu bekerja sangat keras. Asistenmu hati-hati. Dan lebih memperhatikan hidupmu. Kalau begitu aku lega. Tidur lebih awal. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sayang, Aku tidak masalah dengan kamu bekerja. aku khawatir jika kamu lelah, berhenti secepatnya. Tidur lebih awal. Berhenti melihat ponselmu. Apa yang kamu lakukan? Siap tidur. Laporan Pak Gu akan selesai dalam sekitar seminggu. Sebelum naskah diterbitkan, aku akan konfirmasi isi naskah denganmu lagi. Pak Gu, silakan tinggal. Apa yang sudah kamu kerjakan dengan susah payah? Kirim aku. Hello. Silakan masuk. Hei. Informasi yang kamu inginkan. Terima kasih. Katakan. Kamu pakai ini untuk wawancara penting tadi? Aku bisa pergi. Jangan makan dengan wajahmu. Kenapa repot-repot dengan detail ini? Pesta penandatanganan dengan Ark malam itu. Kamu tidak ingin pakai ini juga, kan? Atau bagaimana? Ingat untuk telepon aku jika pulang kerja lebih awal hari ini.
Ya, silakan. Silakan duduk. Wow. Ya Tuhan, Minum apa saja? ya, waktu luang sangat berwarna. Hiburan dewasa garis air. Oke. Kesenangan dewasa juga termasuk ini. HMPH. Belum pernah dengan metode debuk bebek kuning kecil? Sudah dengar. Tapi pertama kali lihat orang sungguhan pakai. Tanya saja detailnya saat debuk kode. Jelaskan setiap baris kode. Ketidaksempurnaan dalam kode ini akan muncul. Oke. Kamu taruh di sini untuknya seperti ini. Dia kontak mata denganmu. Kamu datang ke rumah kami untuk inspeksi kerja? Oh, di mana lemarimu? Hanya itu saja. Bukankah hanya pesta? Sampai segitunya? Bukankah Zuckerberg juga pakai kaos dan jeans? Bukankah di luar negeri? Jenis pakaian apa yang kamu pakai di acara apa di Tiongkok? Ini etiket paling dasar. Kamu sekarang sama sekali tidak sesuai spesifikasi resepsi art. Tidak apa-apa, kan? Oke. Hanya terasa seperti ada yang kurang. Haha. Ada banyak orang sangat penting di sini hari ini. Nanti akan kuperkenalkan. Dia adalah Tuan Pang. Oh, Tuan Wei. Sudah lama mendengar. Hello. Namaku Karapik Eros. Hello Tuan Pang. Lebih banyak kesempatan depan. Oke, pasti. Ah, ini Tuan Lee. Halo Tuan Lee. Malu. Sudah lama dengar jadi bicara tentangmu. Hahaha, ada kesempatan kerjasama. Sorotan ini membuatnya keluar. Tuan Wei sudah mengakui sebagai finalis. Hei, dia benar-benar hadir upacara penghargaan dengan wajah. Benar-benar menganggap diri sebagai bintang. Ayo datang. Hei, Tuan Huang Wei. Haha, bagaimana kamu bisa masuk? Hahaha, lama tidak bertemu. Oh, bukankah itu undanganmu? Lihat betapa bingungnya kamu. Aku tidak bisa menyajikan gesper setelah lama tidak bertemu. Hahaha, artinya hidupmu baik-baik saja. HMPH, yang ini juga sudah diganti. Sudah lihat? Humph. Ya, sudah. Jangan khawatir. Izinkan aku memperkenalkan Huang Jiai dari Bahtera kami. Ini temanku Tuan Huang. Senang bertemu denganmu. Ayo bertemu dan minum secangkir. Dia cantik. Hei, kenapa Tuan Wei tidak membawa istrinya ke sini? Kamu masih belum mengerti. Eyo. Hei, apa yang dikatakan Tuan Sang? Itu dia. Bukankah itu pujian? Harganya harus lebih rendah. Tidak masalah, kamu yang menentukan. Hahaha. Aku pergi dulu. Tuan Wei. Apakah semuanya berjalan lancar? Ah, tidak apa-apa. Apakah kamu ini Jiang 11? Kevin Gungan Prioritas. Aku mengirim pesan padanya dan belum ada balasan. Tiang Shiku. Pulang dan selesaikan tagihan dengannya. Kenapa Guswe masa kecil belum datang juga? Guswe bilang ada telepon. Rapat baru saja berakhir. Mungkin datang nanti. Aku sudah berkomunikasi dengan PR. Besok akan baik-baik saja. Bagus sekali, headline internet. Terus bersemangat. Ngomong-ngomong, terima kasih untuk bajunya. Terima kasih. Baju itu diterima dengan baik. Ah? Tuan Gua. Oak Tunggu Sebentar. Apakah Lele sudah mendapatkannya? Bagus, bersulang. Baby Gu ada di sini. Hati-hati dengan tangganya. Terima kasih. Namanya apa? Aku tidak tahu. Kenapa dia membelinya? Kamu beli singa?
Kamu datang bagaimana? Mingbo, beritahu tuan rumah. Wakil Presiden sudah datang. Siap untuk mulai. Ayo kita mulai. Tuan Gu, Tuan Wei, untuk merayakan kolaborasi antara art dan rock, tolong berfoto bersama. Ide bagus. Selamat bekerja sama Wakil Presiden. Beritanya datang bersama. Nak, lihat ke sini. Oh, look who. Sebuah terong.